Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kasubdit Kasasi dan PK Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna 12 Februari lalu. Praktik suap yang diduga dilakukan Andri tidak dipungkiri turut menjangkiti pejabat lain di Mahkamah Agung. KPK pun mendalami keikutsertaan kemungkinan ada petinggi MA yang ditenggarai terlibat penundaan salinan putusan kasasi kasus korupsi proyek dermaga Labuhan Haji Lombok Timur dengan terdakwa Iksan Suwaidi. Benarkah Andri bekerja sendiri? Untuk membahasnya di studio kami telah hadir Hakim Agung Gayus Lumbun dan juga ahli hukum pidana Yenti Garnasih. Selamat sore Bu Yenti dan juga Pak Gayus. Sore. Saya akan langsung ke Pak Gayus. Ini kan suapnya sebesar 400 juta untuk kasus suap salinan putusan kasasi perkara korupsi pembangunan Pelabuhan NTB 2007-2008. Jadi kasusnya sendiri adalah kasus suap, ketika di tingkat kasasi untuk mengeluarkan salinan putusannya kemudian disuap lagi. Apa yang terjadi di MA? Kalau nilai kejahatan dari orang yang diduga menyuap itu 20 miliar ya. Kecil ya? 2 miliar ya cukup besar. Yang itu kan hanya 400 juta. Di ukuran saya ya, untuk letak lembaga di tingkat paling atas untuk peradilan ini MA ya tidak besar ya. Bahkan joke yang terjadi di banyak tempat itu ini kan cuma copet. Ya, ini sekedar copet 400 juta untuk perkara yang puluhan miliar begini. Dan tentu ada rampoknya gitu, tentu justru ada orang-orang lain dan perkara lainnya seperti itu yang kalau saya telusuri maka saya menemukan sebenarnya akar permasalahan ini bagi saya adalah akibat, ada sebabnya. Oke, apa sebabnya Pak Gayus? Kalau teori-teori kita menggunakan teori-teori teori yang menyebutkan adanya beberapa tingkatan sehingga terjadi suatu hal ini, maka Von Bury dan Van Bury dan Von Kris itu menciptakan suatu ilmu yang berdekatan, ya artinya ini adanya satu keadaan yang kausalitas, ada dan sebab dan akibat. Nah, ini bagi saya akibat saja. Apa sebabnya? Sebabnya bagi saya adalah penataan organisasi MA yang sebesar MA ini, 8.000 hakim seluruh Indonesia, 1.500 panitera yang membantu hakim-hakim di semua proses teknis persidangan. Ini satu hal yang besar. Ditambah 50 orang hakim-hakim agung terpilih dengan tidak mudah. Maka ini satu organisasi mengendalikan sekian banyak orang dengan keahliannya di bidang hukum dengan beri keadilan. Nah, di sini ada dua kelompok besar yang mendukung kegiatan yang besar ini. Yang pertama adalah kesekretariatan yang puncak di Mahkamah Agung juga dipimpin oleh seorang sekjen, kalau di tempat lain disebut sebagai sekma atau SMA. Ini membidangi 3 hal dia. Oke, ini mau menjelaskan bagaimana struktur. Nanti akan masuk pada perkaranya. Di sini bidang besarnya adalah beliau ini membidangin orang-orang atau SDM. Kemudian money, keuangan ya dari DIPA atau dari pertanggung jawab pada uang perkara. Nantinya akan saya uraikan juga. Dan yang terakhir ini membidangi juga capital, aset. Aset tidak kecil untuk operasional seluruh pengadilan dan tempat-tempat yang digunakan untuk perkara yang akan diperiksa. Itu satu hal. Hal yang lain adalah kepanitraan perkara. Ini dipimpin oleh seorang panitera Mahkamah Agung di puncak. Kemudian di bawah ada panitera muda, kemudian panitera pengganti dan yang sekian 1.500 itu. Maka kita mulai menyorot di sini apa yang bisa terjadi sehingga ini berulang-ulang bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun mengeluh masyarakat tidak ada keadilan yang agung seperti dijanjikan dan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang ditangkap oleh KPK ini kan sebenarnya disadari oleh MA memang terjadi, tetapi kemudian seperti tidak ada buktinya dan tidak teratasi begitu ya Pak Gayus? Sebagian orang mengatakan seperti itu, tapi kami yang di MA sangat paham. Kenapa itu timbul? Saya menyebut bahwa kepahaman kami itu melihat adanya bolong-bolong, celah-celah yang bisa digunakan dan tidak mau ditutup atau tidak tertutup. Bolong-bolong apa? Kalau saya bicara kepada sisi kelompok dari kesekretariatan yang membidangi tadi money and capital, maka saya menemukan di sini penempatan orang yang salah. The right man in the wrong place. Artinya memang orang yang tidak tepat di situ. Diuji oleh beberapa pihak. Dia ini ahli di bidang
hukum pidana korupsi, tipikor, tapi ditempatkan di kamar militer. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan masyarakat, karena kami sudah bertanya berkali-kali. Saya menghadap dengan berkali-kali. Yang kenapa? menempatkannya dong berarti yang salah. Nah, ini saya katakan orangnya berasal dari ke wilayahnya kesekjenan, tetapi pengelola tetap pimpinan yang saya bilang 10 orang itu, yaitu satu ketua dibantu oleh 2 wakil ketua bidang non dan bidang lead litigasi, dan 7 kepala-kepala kamar atau ketua muda bidang masing-masing, pidana, perdata dan seterusnya, ada pengawasan dan pembinaan. 7. Nah, ini dari sini yang paling harus bertanggung jawab puncaknya. Tetapi kalau ini kan kepada sistem organisasi terhadap kepada SDM. Ini menimbulkan berkaitan nanti, berkaitan dengan celah bolong yang lain, yaitu celahnya dimungkinkan kamar kepanitraan ini terjadi bolong disebabkan oleh sistem, kalau saya menyebut sebagai sistem IT yang tidak connect, yang tidak integrated. Oke, baik. Saya harus geser dulu ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau dengar penjelasan Pak Gayus betapa organisasi ini besar, kemudian ada celah-celah yang sebenarnya disadari selama ini, bisa dimaklumi tidak apa yang terjadi saat ini? Ya, kalau memang Pak Gayus mengatakan disadari tetapi dibiarkan, ya pembiaran gitu kan. Artinya apa? Semangat kita kan memberantas mafia peradilan ya dalam hal ini. Jadi bayangan kita tadinya itu kita sudah cukup berat menghadapi tantangan-tantangan untuk memberantas mafia peradilan yang kita bayangkan tadinya hanya penyidik, di penyidikan siapa tahu ada penyuapan gitu ya, kemudian di penuntutan siapa tahu di situ ada jaksa-jaksa yang entah melemahkan, entah kemudian atau mungkin ada pemikiran untuk tidak dilanjutkan atau ditunda-tunda melanjutkannya. Kemudian hakim, yaitu hakim memutuskannya mungkin karena ada semuanya penyuapan ya. Mungkin hakimnya disuap sehingga putusannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, mungkin lalu ringan gitu kan. Nah, ternyata di sini ada satu lagi. Tahapan lagi yang harus kita untuk salinan putusan saja masih bisa ya. Artinya gini, oh ternyata mafia peradilan di dalam sistem peradilan pidana karena ini korupsi itu ternyata bukan saja penyidik, jaksa dan hakim, tetapi juga ketika sudah jadi putusan untuk eksekusi pun bisa di situ menjadi ada tahapan lain yang mungkin bisa kemudian disalip yang memungkinkan terjadi tindakan koruptif lagi. Oke, percaya tidak sih 400 juta hanya untuk menunda pemberian salinan putusan? Apakah kemudian tidak salah dong ketika publik kemudian berpikir jangan-jangan putusannya juga bisa, kemudian jangan-jangan hakimnya juga bisa? Ya, saya kira kok di sini mungkin ya Pak Gayus ya kita ya bolehlah kita mengkritisi secara objektif, memang administrasi pengadilan itu bermasalah ya, administrasi aja bermasalah, nggak usah jauh-jauh. Saya entah apa yang terjadi kalau di pengadilan tipikor, orang sudah menunggu kasus-kasus tapi selalu kasus dari KPK didulukan, itu juga apa yang membuat seperti itu, saya juga nggak tahu, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi di satu sisi memang saya sering melihat hakim-hakim tipikor yang memang bukan di pengadilan itu, dia sendiri untuk makan siang aja dia harus pergi sendiri, nyari sendiri. Artinya kewibawaan itu tidak dijaga. Kewibawaan itu tidak dijaga. Ini Pak Gayus ini kan, ini kelihatannya remeh, tapi itu juga menimbulkan orang kurang wibawa kan jadinya. Ini juga secara psikologis juga menimbulkan satu keinginan atau satu keberanian untuk melakukan hal-hal yang sangat tercela yang dilakukan, apalagi ini di tataran puncaknya suatu benteng keadilan gitu. Dan sangat remeh ya, dalam artian kok yang kita khawatirkan kan putusan pengadilannya, majelis hakimnya gitu ya, yang bermain dengan pengacara atau bermain dengan pihak-pihak yang ingin diuntungkan secara koruptif. Ternyata ini adalah pihak secara administratif yang untuk melakukan eksekusi. Jadi menurut saya ini tambah parah Pak Gayus, tambah parah, dan kita tambah sedih. Ya tentu saja dalam hal ini mestinya ini momentum, bagi saya adalah momentum untuk ya kalau begini apa ya betul bahwa penyadapan KPK harus diperlukan izin ketua pengadilan. Nah itu kan lebih parah. Sambungannya ke situ. Baik. Ya itu akan ke situ. Ya kita nggak akan percaya lagi. Akan percaya. Iya kan itu berbahaya sekali. Itu saya kira momentum ini penting untuk menunda, nggak usahlah mengganti dulu undang-undang KPK, terutama untuk penyadapan izin pengadilan negeri, karena apa? Apapun itu adalah suatu sistem, kita sudah terlanjur semakin tidak percaya dengan adanya kejadian ini. Nanti saya akan ke Pak Gayus di segmen selanjutnya untuk mengetahui kira-kira apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan MA selama ini ketika mengetahui memang ada celah-celah seperti itu. Pemirsa tetaplah bersama kami.